Halo, tes. Udah masuk. Halo, tes, tes. Tes, tes. Sudah dengar ya? Sudah dengar, Mas? Udah. Oh iya, masuk dulu. Halo? Tes, tes. Sudah keluar suaranya? Sudah? Oke. Oke, selamat malam semuanya. Salam Edinar untuk sahabat-sahabat Edinar di seluruh Indonesia. Nah, ini ada Bapak Beli Kadek dari Bali ya. Selamat malam Pak Supriyadi. Wah, banyak sekali nih, syukur sudah mengalami peningkatan daripada minggu yang kemarin, yang insya Allah webinar ini akan kita adakan 1 minggu sekali. Semoga kedepannya dengan leadership bapak-bapak di seluruh Nusantara ini, komunitas Edinar akan menjadi besar dan harga Edinar akan naik dari waktu ke waktu, di mana akan bisa menjanjikan perbaikan keuangan. Segini, Mas. Halo, tes, tes. Masih kecil. Halo. Udah mentok, Mas. Yuk, 100. Enggak ada. Tes, tes. 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 Udah, Mas. Sudah, Mas Nanda. Wah, ini kayaknya minta dipegang ini. Dengar, Mas ya? Oh, enggak ikut. Oke, selamat malam. Mohon maaf ada perbaikan teknis. Sepertinya kurang bagus didengar tadi. Ini sudah dengar semua ya? Halo? Belum keluar? Tes. Pak Adi, Jayabaya suaranya di mana Pak Adi? Sudah keluar, Pak? Yang di Aceh bisa dengar? Pak Jokowi Aceh. Ya, kalau sudah didengar, saya ucapkan selamat malam, salam Edinar Indonesia, salam sukses untuk yang kesekian kali, dan semoga nggak akan jatuh lagi. Sudah. Iya, ini di mana? Tes, tes. Tes, tes. Ini mau pakai ganti lagi. Ini sudah. Wah, harus dipegang ini, Mas. Ya, mohon maaf terpaksa harus dipegang ini. Mikrofonnya agak kurang jelas. Oke, selamat malam, kita buka langsung webinar malam ini, webinar yang kedua. Saya ucapkan selamat salam Edinar untuk seluruh member Edinar seluruh Indonesia. Oke, di sini saya jelaskan mungkin dari minggu kemarin sudah dijelaskan oleh Mas Nanda dari Kingdom Exchanger apa itu Edinar,
Apa itu cryptocurrency? Akan saya bahas sekali lagi di sini, bahwa e-dinar adalah cryptocurrency baru yang Cilegon. Ada Mbak Fiona ya, selamat datang. Pak Supriyadi, Pak Adi Jayaboyo, ada Cak Met, selamat datang semua. Oke, udah jelas Pak Mas Nanda? Iya, selamat malam. Oke, saya akan bahas mengenai e-dinar. Apa itu e-dinar? E-dinar adalah e-currency atau cryptocurrency jenis baru yang baru dirilis pada bulan kemarin ya, Agustus 13-14 Agustus di Surabaya. Sebenarnya sudah sejak Februari sudah ada di negara-negara lain. Tapi sepertinya komunitas yang akan besar nantinya sudah diakui bahwa Indonesia yang akan menjadi komunitas terbesar e-dinar nanti, patut berbangga. Karena dari kami, tim yang di pusat ini, kita pantas bersyukur. Karena kita bisa akses kalau ada keluhan-keluhan, kita bisa ada ke IT-nya melalui leader-leader atas. Kenapa? Halo? Halo Mas Nanda? Halo semuanya, bisa didengar? Di mana Mas? Dengar? Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Fiona. Sebenarnya sejak tahun 2009, sejak ditemukannya Bitcoin ya oleh Satoshi Nakamoto, ditemukan cryptocurrency, alat pembayaran baru berbentuk digital yang lebih terjamin keamanannya. Banyak sekali koin-koin yang bertaburan, yang dinamakan alter coin, alternatif coin atau altcoin. Kalau Bitcoin itu kan main coin ya, koin utama. Sebenarnya banyak sekali, tapi kenapa di sini kita bagus untuk menjalankan e-dinar ini? Di koin-koin lain mungkin kita hanya bermain di market, tidak ada itu untuk pengembangan sistem bonus referral atau bonus accrual meaningnya kan nggak ada. Di e-dinar ini kita punya peluang yang bagus untuk mendapatkan banyak uang. Kenapa saya bilang gitu? Mungkin harganya saat ini tergolong kecil daripada koin-koin lain seperti yang sudah besar-besar sudah banyak. Tetapi di sini kita kalau mau berkomunitas dengan baik, mungkin di sini banyak yang sudah saya kenal ya, ada sebagian yang saya kenal atau mungkin yang belum kenal, saya kenalan dulu. Nama saya Zainal Arifin, nama Facebook saya Zainal Asmara itu ya. Mungkin dari rekan-rekan ini, sahabat-sahabat saya di seluruh Indonesia sudah jatuh bangun di BO atau sejenisnya. Di sini kita mulai bangkit dengan yang bisnis yang sesungguhnya. Jadi berkomunitas tapi bukan main BO komunitas. Karena apa? Kalau di BO komunitas tidak ada pertumbuhan member yang signifikan, otomatis ya resiko itu pasti ada, bakal terjadi. Sedangkan di sini kita hanya butuh berkomunitas untuk menaikkan rating nilai jual kita ke pasar global. Dalam artian kita berkomunitas juga mendapat banyak bonus seperti kalau Anda main pasif, artinya hanya membuka satu account aja, kita sudah bisa mendapatkan bonus mining dari perusahaan yang pemegang holder
holder company ini ya, holder company-nya Edinar. Halo, malam Cak Mat. Minimal 0,65% per hari. Kalau kita hitung global, secara global per bulan 20%, tapi pada prakteknya akan lebih dari 20%. Kenapa? Karena kita sudah mengikuti wallet yang baru. Mungkin dari rekan-rekan atau mungkin ada di tim-tim saya yang belum melakukan migrasi, segera migrasi, uangnya yang di akun lama bisa nggak ada yang hilang ya, di withdraw aja, dimasukkan ke wallet yang baru, nanti ada semua di situ. Termasuk yang belum dapat, dulu yang belum dapat ini ya, belum dapat kompensasi, mungkin bisa langsung kontak ke leadernya, upline atau manajer. Tidak ada uang yang hilang. Sudah, ya syukur, semoga bisa tampil di wallet yang baru. Di wallet yang baru ini kita tidak perlu susah-susah lagi seperti di wallet lama. Yang di wallet lama itu bonus disendirikan. Antara bonus dan modal kita akan sendiri-sendiri, dan bonusnya nggak bisa berkembang sepertinya. Sedangkan di wallet blockchain yang baru ini, modal Anda bertambah 0,65% per hari, dan 0,65% seharinya nanti dikalkulasikan dengan modal terakhir Anda. Contoh misalnya Anda deposit 1.000 Edinar, otomatis per hari akan mendapatkan, wah 1.000, bingung saya ngitungnya, 100. Kalau 100 tiap hari akan mendapatkan 6,5 Edinar. Hari keduanya perhitungan 0,65%-nya bukan dari 100 lagi, dari 106,5. Jadi kalau setiap hari, dan itu berlaku automatic compound ya, nggak secara manual dikomponkan kayak yang lama diikutkan auto mining. Sudah, Anda tinggal tiap hari lihat akan bertambah. Kalau Anda semua ingin mengecek, semua datanya ada di reward ya, di reward itu dibuka kuncinya, dibuka passwordnya, ada semua, termasuk bonus-bonus referral. Mungkin ada yang belum jelas dengan skema bonus referralnya. Bonus referral akan diberikan untuk 7 level. Sedangkan 7 level tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Kalau untuk pasif, semua akan mendapatkan 0,65% per hari. Kalau Anda sudah punya referral di bawahnya itu 5 dengan minimal deposit 100-an, dan akun Anda sendiri harus ada 200, Anda akan mendapatkan bonus referral 25%. Dari mana 25% ini? Bukan dari modal yang akun di bawah kita ya, dari growth-nya. Jadi kalau member Anda growth-nya sebulan 20 Edinar, ya Anda dapat 25%-nya 5%. Itu kalau satu, kalau banyak orang, ya banyak. Jadi menurut saya, Anda di sini diizinkan untuk multi account bermain dengan akun-akunnya sendiri, juga tidak ada di sini locking IP atau dilarang multi account, semua diizinkan. Jadi kalau multi account Anda bisa mengunci akun atas Anda 200, 5 akun bawah Anda 100-an, yang lainnya nanti akan kena. Otomatis akan kena, meskipun ada yang ikut 10, 20, 50, sudah terkena semua. Dimana kalau Anda belum punya 5 di bawah Anda yang minimal 100-an, ya belum dapat. Saya juga gitu, saya juga mengunci akun 5 akun saya di bawah, sudah dapat semua dari level 1. Untuk yang ingin dapat di level 2,
level bawahnya lagi, maksudnya 5 itu harus berkembang 5 lagi sehingga terjadi duplikasi 25 seratusan semua, dan deposit Anda harus naik 500 baru kita mendapatkan dari level kedua sebesar 20%. Iya, Cak Mat. Oh iya, mohon maaf ada. Mungkin ada yang masih bingung soal skema referral ini. Silakan yang ada yang tanya di sini. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut lagi. Kenapa ada saya baca di beberapa forum atau dari sahabat-sahabat saya yang ada tanya, apa ini bukan BO kok ada bonus-bonusnya kayak BO? Kalau kripto kenapa nggak hanya bermain di market? Jadi sebenarnya bonus ini bonus pengembangan sistem, bonus pengembangan Edinar, agar Edinar bisa terkenal dipakai seluruh orang di dunia seperti halnya Bitcoin. Bitcoin awal dulu yang saya tahu 2009, saat itu harga pertama diluncurkan 3.000 karena komunitas pemakainya masih sedikit ya. Setelah komunitas penggunanya banyak seluruh dunia, sekarang mungkin ya kaget kalau harganya bisa mencapai 9 juta, 10 juta, bahkan pernah menembus 20 juta. Sama dengan Edinar saat diluncurkan juga harganya sangat kecil, $1 ya, 13.400 untuk harga standarnya. Bisa jadi nanti saat Edinar sudah besar, penggunanya seluruh Indonesia sudah banyak, akun-akun Anda yang berisi mungkin 100 Edinar, harganya mungkin sudah nggak terbendung lagi. Nah, kenapa ini kok sampai terjadi ada bonus referral? Karena ini bonus pengembangan yang diberikan oleh holder company penambangnya ini agar sekarang siapa yang mau disuruh mengembangkan sistem seluruh dunia nggak ada bonusnya, ya ada dikasih bonus-bonus. Jadi intinya ini bukan BO. Saya juga dulu waktu pertama kali dikenalkan ini juga tidak begitu mau join. Kenapa? Karena saya sudah jatuh bangun di BO yang notabene kalau sudah nggak ada pertumbuhan member ya kolaps juga. Setelah saya kaji 1 minggu kebenarannya, apa ini kripto beneran, di mana sistemnya, kode source-nya, dari marketnya apa saya kaji semua, ternyata kripto beneran, dan terakhir dibuktikan dengan blockchain wallet. Salah satu ciri khas kripto yang bukan abal-abal yang asli adalah bisa diakses punya wallet blockchain. Seperti Anda lihat sekarang wallet yang baru ini jenisnya blockchain wallet. Seperti kalau di Bitcoin ada di blockchain.info. Jadi di situ adalah ada akuntansi buku besarnya yang di pusat sana untuk pengguna seluruh dunia, baik itu data-data rekening Anda, maksudnya data nilai uang Anda, transaksi Anda, laporan-laporan transaksi keuangan Anda tercatat rapi di situ semua dan nggak ada yang bisa otak-atik, nggak ada admin yang bisa bermain di sini. Kenapa? Karena ini transparan, fair. Anda bisa lihat di transaksi itu ya, ada setiap kita mendaftarkan orang di situ tercatat, bisa diakses seluruh dunia, seluruh pengguna Edinar bisa tahu. Saya transfer uang ke siapa sekian-sekian itu datanya ada semua. Jadi fair. Mau ada yang nyurinya dari mana kan ketahuan. Ini juga salah satu ciri khas kripto. Kedua yang mungkin ditanyakan dari rekan-rekan saya, apa ini beneran kripto, apa dari mungkin ada Pak Muslim ya, Pak Muslim dari Nangro Aceh Darussalam kemarin ada yang sempat tanya, ini kripto resmi apa sistem yang dibikin? Oke, saya jelaskan bahwa ini kripto resmi karena sudah mungkin dari rekan-rekan yang lebih paham bisa diteliti di Coin Market Cap itu ada, nggak tahu dia masuk ranking berapa.
Kalau komunitasnya semakin banyak, nanti rankingnya akan naik-naik, harga jualnya juga semakin tinggi. Termasuk di sini salah satu ciri kripto harus punya source code. Bukan kripto-kriptoan, enggak. Source kodenya di sini di Edinar ini adalah script. Jadi source code ada bisa berupa SHA 256 yang bisa ditambang secara umum ya, seperti Bitcoin itu kan SHA 256 itu bisa ditambang orang umum semua. Ini sedangkan script. Makanya kenapa Edinar dulu namanya EDR? Sebenarnya di market luar negeri tetap saja namanya sekarang EDR, tapi di sini diganti EDC. Ternyata EDC di sini adalah kepanjangan dari Ecological Decentralized Cryptocurrency. Jadi ini kripto yang memang desentralisasi dan ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena dia tidak menggunakan perangkat yang berat-berat, hardware yang serba mungkin dari rekan-rekan penambang sudah mengalami sendiri ya, dengan peralatan yang hardware yang begitu menguras energi berisik. Ini karena dengan script, source kodenya script, jadi ramah lingkungan, juga ringan. Anda aman sekarang ditanyakan faktor, mungkin faktor keamanannya, belum ada yang tanya ini, faktor keamanan. Untuk faktor keamanan atau resiko, sebenarnya resiko di kripto itu bukan koin scam, selama kripto beneran, kripto asli seperti Edinar ini, resikonya kalau komunitasnya, pemakainya sudah menurun, harganya akan semakin anjlok. Ya biar nggak anjlok, kalau komunitas Indonesia ini kuat, sudah diakui sama pihak Rusia bahwa komunitas Indonesia ini nantinya digadang-gadang akan menjadi komunitas yang terbesar di dunia. Kalau sudah besar komunitasnya, semakin tinggi tak terbendung lagi. Bahkan saya pun eman saya yang mau jual koin-koin saya eman, bonusnya saya turunkan di akun-akun lain aja. Oke. Ada yang ditanyakan ini rekan-rekan? Silakan. Halo. Monggo, silakan. Oke, kita membahas sejarah uang. Dulu-dulunya, ya saya nggak mengalami masa dulu sih. Kan semua udah tahu, zaman dulu itu perdagangan juga menggunakan sistem barter, belum diciptakan uang. Barter dengan barang, zaman semakin modern barter dengan emas. Sedangkan Edinar sendiri dinamakan Edinar, kan mengadopsi dari sistem perdagangan di daerah Arab Timur atau daerah Timur Tengah. Zaman dulu kan uang yang berharga ini kan bisa tukar-menukar dengan kurma, dengan macam-macam, dan yang nilainya tinggi sepertinya yang dari emas ini, yang dinar, mengadopsi nama itu, sehingga cryptocurrency yang satu ini memberi nama e-dinar. E itu apa? E itu elektronik, jadi yang berbentuk digital. Ini kan suatu komoditas ya, seperti emas. Emas itu sebenarnya komoditas atau barang yang punya harga tinggi, punya nilai intrinsik, bisa diperjualbelikan. Sama, bedanya dengan uang kertas. Kalau uang kertas tidak mengandung nilai intrinsik atau enggak mengandung bahan yang berharga di situ. Hanya selembar kertas yang bisa bikin harganya tinggi hanya 0,000-nya saja. Semakin banyak nolnya semakin tinggi, tetapi uang kertas akan tergerus dengan inflasi. Saat ini uang 100.000 Anda mungkin bisa mendapatkan 5 bungkus rokok, tapi mungkin 2 atau 3 tahun ke depan sudah tidak mendapatkan segitu. Tapi dengan dinar atau emas, kalau di digitalnya sekarang e-dinar ini, dia akan mengikuti inflasi karena harga juga nanti akan semakin naik, semakin tinggi. Sama dengan Bitcoin. Mungkin Bitcoin inflasinya deflasinya jauh lebih tinggi ya. Melawan inflasi itu sekarang satu BTC aja
Sudah nggak terbayangkan harganya segitu, kalau punya 100 berapa. Sedangkan di Edinar sama, sepertinya kalau Anda semua seluruh Indonesia ini merupakan bagian terbesar dari Edinar di dunia, bahkan 1 atau 2 tahun ke depan setelah bonus accrual penambangan ini dihentikan, harga jual juga akan semakin tinggi. Jadi perlu saya jelaskan sekali lagi, bonus ini bukan selamanya. Bonus ini hanya sampai penambangan koin Edinar mencapai 22 miliar atau dikalkulasikan diperkirakan sekitar 2 tahun 7 hari habis. Kalau sudah habis, sudah tidak ada yang ditambang lagi. Anda akan murni bermain di market. Bisa turun, bisa naik, kemungkinan ya lebih tinggi sesuai. Kalau di market itu kan hukumnya sudah berlaku, hukum supply and demand, di mana banyak kebutuhan yang jual mahal, harganya akan semakin tinggi. Seperti Anda kalau beli Bitcoin di VIP juga, kalau lagi banyak yang butuh, yang jual pura-pura jual mahal, ya harganya bisa tinggi. Sama di Edinar ini juga akan mengalami kenaikan yang signifikan dalam waktu dekat. Minimal 2 tahun Anda sudah bisa merasakan harga yang tinggi. Kalau belum mencapai 2 tahun, apa penghasilannya? Anda kan dapat bonus, mungkin jaringan Anda besar, mungkin Anda nggak punya jaringan tapi modalnya gede untuk dimasukkan di situ, tiap bulan dinikmati aja bonus-bonusnya. Halo, salam Pak Joyoboyo. Ada yang ditanya ini Pak? Halo? Monggo, sudah lumayan ini, ada 37 yang hadir. Iya, halo. Sudah, tidak ada yang tanya, saya lanjutkan lagi. Apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency teknologi untuk membuat mata uang digital yang tidak dapat dipalsukan. Memang cryptocurrency tidak bisa dipalsukan. Beda dengan uang kertas, meskipun dengan tingkat keamanan yang tinggi ya, dari pihak pemerintah memberi sanksi hukum atau dari pihak bank menerbitkan ciri-ciri untuk pengamanan, juga masih bisa banyak dipalsukan, ada yang lolos. Kalau di cryptocurrency nggak bisa dipalsukan, itu bloknya kalau nggak cocok antara bloknya ini sama ini juga nggak bisa tembus. Jadi memang cryptocurrency ini mata uang digital yang nggak bisa dipalsukan. Untuk kekuatan nilainya memang nantinya ditentukan oleh kekuatan antara buy dan sell dari seluruh pengguna seluruh dunia. Juga saya di sini mungkin perlu menjelaskan tentang perdagangan antara jual dan beli ya. Ini menyikapi kemarin yang sempat ada pertanyaan di grup WA ya. Apakah kripto ini laku di pasar internasional? Kalau nggak laku, saya nyatakan bukan kripto Pak. Hanya kalau yang terima hanya exchanger ini ya, exchanger apa ini, Kingdom Exchanger yang hanya terima, berarti ini kripto-kriptoan yang bikin exchanger sendiri. Kalau exchanger ini sudah nggak mampu bayar, katakanlah nggak mau beli, ya nggak, hilang uang kita. Tapi di sini kan nggak. Di sini mungkin bagi yang sudah berpengalaman ya, tentunya punya pengalaman di trading bisa. Di situ ada di Yobit, ada di X-Rate, ada di Alcurex dan macam-macam banyak lainnya. Kodenya yang di luar negeri mungkin yang EDR ya. EDR kalau ditarik ke rekening kita EDC akan masuk itu. Tapi dengan catatan siapapun yang bermain di market juga harus memenuhi banyak kriteria. Anda siap mental dengan harga yang tiba-tiba naik, juga harus siap resiko dengan harga yang tiba-tiba turun. Termasuk keribatan-keribatan, kebetulan di platform trading itu belum ada yang menggunakan mata uang rupiah, semua dengan US dollar atau Bitcoin atau dengan perfect money macam-macam. Tentunya butuh pengalaman yang
khusus. Minimal Anda punya akun Bitcoin, psikologi Anda juga sudah siap dengan kenyataan-kenyataan saat beli sekarang harganya tinggi, besok butuh uang dicairkan, menyusut separuh harus sudah siap. Ini saya mewakili dari Kingdom Exchanger sendiri, bahwa keberadaan Kingdom Exchanger sebenarnya untuk menjembatani, untuk menjadi media, untuk rekan-rekan kita, sahabat-sahabat e-dinar seluruh Indonesia yang mungkin belum memahami atau nggak mau ribet dengan trading yang mungkin di luar Anda beli bisa 10.000, 11.000, bisa 15.000. Anda belum siap dengan jatuhnya harga, nggak siap dengan ribet-ribetnya. Ini Kingdom Exchanger memberikan kemudahan, jadi Anda nggak usah repot-repot di sana, tinggal jual melalui chat di situ, mau transfer berapa, Anda sebutkan rekening, sudah cair. Nah, ini pertanyaan yang kemarin saya lihat di grup-grup itu, kalau saya beli di luar, jual di Kingdom boleh apa enggak? Dijawab oleh yang punya exchanger enggak boleh. Mungkin ada yang bertanya, saya lihat ya, wah ini kan kok kripto enggak bisa dijual ke sini. Saya juga pernah gitu. Tapi ternyata memang kita kembali lagi bahwa Kingdom Exchanger di sini hanya bersifat memberikan kemudahan sementara. Karena apa? Harga di pasar belum stabil. Harga di pasar sekarang belum stabil. Saya katakan belum stabil karena naik turunnya juga signifikan ya. Kalau naiknya hanya poin-poin berapa digit itu masih berani main di situ. Kalau sudah sekarang beli 10.000 besok 5.000 padahal Anda lagi butuh-butuhnya uang nanti ya kecewa. Padahal itu memang market ya gitu itu. Di situ banyak mafia kalau Anda nggak siap dengan tekniknya dia punya ada PAM, MDAM, harga dikacaukan gini. Kalau siap sih silakan monggo main di sana, tapi ya itu jualnya tetap ke sana. Kenapa nggak bisa ke exchanger? Karena exchanger ini kan tidak menggunakan harga di market. Patokan internasional umum exchanger memang ditetapkan $1. Terus kalau Anda beli di exchanger, jual di luar bisa saja, tapi Anda mungkin rugi. Jadi hanya memberi kemudahan. Anda semua mungkin yang banyak, saya rasa yang belum paham, yang paham di market juga boleh silakan main di sana, nanti mungkin ketemu saya, dipersilakan. Intinya nanti kalau harga di pasaran sudah stabil, katakanlah naik turunnya nggak terlalu signifikan, exchanger juga akan menyamakan harga dengan di luar, termasuk update per 5 menit atau 10 menit, dia akan mengikuti update perkembangan pasar. Saat ini, karena belum stabil, dikhawatirkan kalau exchanger sendiri mengikuti pasar, di sini para yang sudah beli-beli di exchanger kemarin akan kaget. Kemarin dia belinya 13.400 ya, sedangkan exchanger harus mengikuti pasar mungkin katakanlah 8.000, dibeli 8.000 ya nanti marah mungkin. Jadi untuk selama masa belum stabil ini, silakan dengan mudahnya aja kita melakukan jual beli di Kingdom. Dengan catatan Anda ada akun-akunnya sendiri yang pernah beli di sini dicatat semua, bukan kalau Anda contoh beli 1.000, di sini ada dikasih hak untuk menjual lebih dari 1.000 karena dihitung plus bonus-bonusnya. Halo? Ada yang ditanyakan masalah exchanger ini? Pak Jokowi mungkin Pak dari Aceh kemarin. Silakan Pak. Pak Leman ada ya Pak Leman? Pak Leman mungkin.
Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini Anda bisa lihat di sini ya, di www.coinmarketcap.com. Di situ ada ratusan ya, mungkin hampir 700 banyak koin-koin baru di situ. Dilihat ada nggak ada dinar coin. Kalau nggak ada bisa dikatakan abal-abal karena ini sudah terdaftar di situ, jadi resmi ini koin kripto. Saya lanjut lagi. Ini sudah saya bahas tadi ya, teknologi blockchain yang kita gunakan. Nah, ini mungkin yang membedakan dari kripto lain ya, sistem proteksi dinar dibangun menggunakan teknologi progresif proof of stake. Jadi keunikannya tidak diperlukannya biaya untuk energi yang tinggi atau penyimpanan atau kapasitas hard disk yang tinggi. Karena kalau kita menggunakan yang bukan script itu ya, yang mungkin itu butuh database yang besar termasuk arus yang besar. Di sini menggunakan script, dia lebih simpel, lebih sederhana, dan memiliki ketahanan kekebalan terhadap serangan, dalam arti hacker. Untuk pemilihan hash tidak lagi diperlukan pertambangan. Halo? Pendapatan dari pertambangan sesuai dengan jumlah saldo di akun Anda. Sudah saya bahas tadi, dari jumlah saldo terakhir Anda yang akan dihitung untuk 0,65% per harinya. Pasif mendapatkan 0,65% per hari sesuai saldo EDR. Untuk yang aktif silakan mau mengembangkan jaringan sebesar-besarnya, silakan dicapai 7 level, karena Anda kalau nggak usah terlalu tinggi, 7 level, 5 level mungkin sudah kaya kalau sudah matriksnya penuh ya. Nah ini untuk marketing plan lengkapnya bisa dilihat di edinarcoin.com/marketing-plan. Di situ nanti disetting aja bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu aslinya masih bahasa Arab sepertinya. Disetting di situ ada semua dari level 1 persyaratannya, level 2, level 3 ada semua nanti. Saya yakin kalau Anda sungguh-sungguh serius akan bisa mencapai nanti itu. Oke, ini sertifikatnya ya, dari ini holder cryptocurrency, jadi ini sertifikat yang diberikan kepada Edinar bahwa ini dari ini ya di Inggris yang memberikan ini sertifikat tentang keaslian Edinar. Jadi kan holder cryptocurrency service center ini pusat pelayanan cryptocurrency, memberikan dengan nomor sekian. Jadi ini nomor registernya sudah ada, diakui keasliannya dengan bukti yang otentik, piagam. Ini stempelnya dari Edinar, ini dari pihak yang memberi, ini di mana di United Kingdom ini ya. Jadi bukti-bukti otentik, data yang valid di sini ada semua. Kalau mungkin Anda hanya terkendala masalah di wallet ya, untuk kesulitan pendaftaran, jadi Anda diusahakan sebisa mungkin daftar yang melalui link referral yang sudah disebar-sebar di Facebook itu. Saat Anda klik link referral, coba lihat di atas di sponsornya itu jangan sampai kosong. Karena kalau kosong nanti ini nggak nyambung. Jadi Anda nggak akan, katakanlah Anda memberi link referral ke calon-calon member Anda, pastikan saat ngeklik link referral di Facebook muncul data sponsornya itu Anda. Kalau kosong nanti
Anda nggak akan dapat bonus. Kalau sampai kosong diulang aja, di back atau diulang lagi sampai muncul nama sponsornya. Di mana cara ngeklik kalau mendaftarkan orang lain, kita posisi harus logout dulu. Kalau Anda nggak logout dulu dari posisi Anda di login, nggak akan muncul menu pendaftaran. Mungkin yang menggunakan Google Chrome bisa memanfaatkan di pojok kanan atas ya. Di pojok kanan atas ini ada mode incognito. Mode incognito itu jadi nggak akan mengganggu browser utama Anda. Nggak perlu logout lagi, tinggal diklik di browser incognito, dimasukkan di address barnya situ, link referral yang mau Anda sangkutkan di situ, diklik nanti akan muncul menu pendaftaran. Begitu muncul menu pendaftaran, silakan diisikan password atau username. Ini keunikan dari Edinar. Jadi username Anda bisa berfungsi sebagai nomor rekening. Mungkin di kripto lain ya kayak Bitcoin itu kan panjang, ada 34 digit, mungkin susah kalau menghafal itu, Anda harus kopas kalau ada transaksi. Di sini mungkin Anda bisa menggunakan username, misalnya di sini Cakmet ya, menggunakan username Cakmet1. Nanti saat Anda transfer nggak perlu tahu nomor rekeningnya Cakmet berapa, itu sudah bisa. Jadi Anda saat send money di wallet Anda ya, tinggal masukkan username Cakmet1, udah di situ akan terkirim semua, tapi ya dicek dulu untuk diteliti lagi apa username itu apa sudah benar, diulang lagi, dikonfirmasi lagi, jangan sampai salah. Kalau salah uang itu nyasar ke kemana-mana. Jadi dikonfirmasi yang teliti apa sudah benar ini dan di situ ada biaya fee transaksi ya, untuk semua transaksi nominal berapapun dikenakan 0,001 EDC atau sekitar 13 rupiah kecil. Untuk terima di mana? Ya Anda kalau mau terima ini, katakanlah Anda menjual di Kingdom Exchanger, tinggal disebutkan aja username-nya yang dipakai tadi. Untuk berapa akun wallet-wallet kita, bisa banyak akun Pak. Gampang itu, tinggal Anda kalau mau memasukkan akun-akun lain, contoh Anda tadi sudah mendaftarkan untuk akun kedua. Jangan lupa disimpan. Begitu Anda terdaftar, jangan logout dulu, disimpan brand key-nya. Begitu daftar ada muncul brand key. Brand key itu atau dalam ini ada phrase key, ada istilah macam-macam, itu kunci master untuk masuk. Jadi itu harta Anda yang harus Anda simpan baik-baik. Kalau di komputer Anda mungkin untuk memudahkan akses disimpan di notepad, tapi saya menyarankan yang baik di penyimpanan online aja kayak email, itu bisa. Karena apa? Nanti kalau mungkin laptop Anda gangguan, mungkin rusak, atau laptop Anda mungkin nggak bisa diakses, Anda kesulitan karena notepad ada di laptop Anda. Untuk nyari brand key-nya susah. Kalau di email kan bisa kita akses ke mana-mana. Yang tidak ada jaringan komputer mungkin di warnet juga harus lebih hati-hati ya. Sekarang sudah ada menu logout. Kalau dulu belum ada, itu saya usulkan bisa dikasih menu logout biar Anda merasa aman kalau di warnet bisa logout. Itu sudah lebih baik lagi, ada login, ada logout. Mungkin kemarin ada dari Pak yang di Semarang ini, ada Pak Edi ya, ada kasus bonus referralnya belum terhitung, itu sudah disampaikan dan alhamdulillah 2 hari sekarang udah running well semua. Untuk yang mau menggunakan aplikasi Android, dipastikan jaringannya bagus, koneksi internetnya bagus, di situ ada sinkronisasi ya, nanti tinggal masukkan brand key-nya aja bisa transaksi itu. Mungkin ada yang tanya masalah wallet, mungkin ada yang belum jelas. Untuk pembuatan wallet multi account ya. Mungkin ada ini Cak Bas
Ahmad ada Mas Daryanto, di Malang ada, waduh banyak ini, Mas Hendy di Surabaya ini ya. Mungkin ada yang ditanyakan untuk pembuatan multi account. Ya itu gampang Pak, nggak usah logout ya. Jadi akun utama itu kan sudah ada punya Anda. Tinggal masuk ke menu pengaturan, kanan atas itu ada yang gambar roda gigi. Ada gambar roda gigi itu diklik aja, nanti dilihat sebelah kiri ada walletnya ya, ada wallet itu, ada new wallet, tinggal diklik di situ, kita masukkan dengan syarat, dengan catatan sudah terdaftar akun itu, bisa masuk ke situ. Jadi pertama sudah terdaftar, sudah mendapatkan brand key-nya, bisa dimasukkan ke situ dengan sebanyak-banyaknya. Jadi nggak perlu mengakses banyak akun ya, satu aja bisa mewakili. Kalau mau menampilkan satu persatu, tinggal diklik sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada yang tanda panah itu, diklik bisa muncul semua akun mana yang mau ditampilkan, tinggal pilih satu, ini yang cing ke sini. Udah nanti nilai-nilainya masuk di situ, termasuk jaringan-jaringan Anda itu akan masuk di situ semua. Diusahakan ya untuk sementara ini menggunakan yang bagus apa? Browser yang bagus saat ini yang sudah sempurna adalah Google Chrome. Saya udah coba di Mozilla itu masuknya bagus, tampilannya bagus, tapi referral kita nggak keluar. Kalau masalah sponsornya kadang keluar, kadang nggak keluar, itu bukan kesalahan di browser Anda. Sepertinya masih ada sedikit bug-bug sistem yang perlu dibug di website itu, yang perlu dibenahi, tapi ya sudah banyak berubah, sudah banyak bug-bug yang diperbaiki. Ya tentunya perlu proses karena wallet ini masih baru ini ya. Semoga kedepannya jauh lebih baik, Anda bisa bekerja, membangun jaringan dengan baik, mendapatkan bonus yang tinggi, saya doakan. Biar bisa recovery uang-uang Anda yang pernah hilang di mana-mana. Di sini insya Allah saya yakin, dengan keyakinan saya harus bisa meyakinkan orang. Kalau saya sudah meyakini diri saya sendiri bisa meyakini. Kalau saya nggak yakin dengan bisnis ini, untuk meyakinkan orang ya susah. Saya meyakini di banyak bisnis yang kemarin-kemarin saya mengenalkan ke orang bisa, tapi ya keyakinan itu banyak yang semu, tapi ya namanya BO ya gitu. Tapi ini saya jelaskan bukan BO, sudah saya kaji dari semua aspek, termasuk Anda nanti silakan monggo yang mau trading ke luar negeri, ke Rusia, ke Amerika, ke Cina, ada di sana terbuka besar pasarnya. Dengan catatan di sini ada ketentuan kalau memang nanti belinya di sana ya monggo jualnya keluar. Ini hanya memfasilitasi saudara-saudara kita yang tidak paham dengan hal-hal begituan, karena mungkin kalau Anda nggak siap mental mungkin stres ya, di situ banyak mafianya di market-market itu. Jadi kita ngambil exchanger ini, ngambil simpelnya aja. Juga untuk pertanyaan, saya jawab di sini ya, pertanyaan Mas Sandi ini. Mas Sandi yang dari Surabaya, sampai berapa, tadi pertanyaannya sampai berapa banyak kemampuan exchanger akan mau membayar pembelian kita selama kita beli di situ terus, termasuk kalau setahun dibiarkan, ini kan ada bonus accrualnya sampai nambah, akan ditanggung semua Mas. Sudah kita tadi koordinasi sama ownernya Kingdom, termasuk Cak Ahmad, punya pertanggung jawab akan membayar semua, meskipun bonus-bonus Anda numpuk-numpuk nggak karuan akan dibayar uangnya itu semua. Ya kapan saya bisa jual beli di exchanger kalau saya nggak beli di Kingdom? Ya nanti kalau harga market sudah stabil. Juga kemarin sudah saya usulkan kalau harga sudah memang benar-benar stabil, antara berkisar $1 naik turun sedikit lah, ada marginnya sedikit. Kalau memang sudah stabil sini juga akan mengikuti market. Anda bebas mau beli di sini, jual market, beli di market, jual di sini. Karena di awal ini kan memang ya kita ngomong ininya, Mas Nanda ini berani rugi untuk memfasilitasi orang-orang biar nggak kesulitan untuk cara
menjualnya nanti kan, karena percuma kita punya koin banyak, nggak bisa dijual di luar, nggak bisa dijual di sini, ya sama aja bohong. Tapi di sini kan bisa, Anda selama beli di sini, mau jual berapapun nanti akan diterima. Yang beli di luar juga sebenarnya happy-happy aja, fine. Mungkin Anda beli sekarang 8.000, beli besok bisa jadi di market 15.000, namanya market. Karena market kripto ini sebenarnya kan beda dengan forex yang notabene banyak spekulan ya, itu permainan dari broker, kita main sama broker nggak sama market real sebenarnya. Kalau di kripto Anda akan bertemu dengan pembeli dan pedagang beneran. Di situ ada yang mau beli harga sekian dengan nominal sekian EDR, saya mau jual sekian, tinggal lelang-lelangan di situ. Saya berani harga sekian. Kalau Anda oke berani, ya udah ambil. Sebenarnya enggak, sudah saya sendiri sudah kaji semua di semua market waktu ada, enggak usah khawatir uang Anda enggak sampai enggak laku. Intinya kan Anda cari kepastian, laku enggak di luar negeri, aman enggak, sudah ini dijalankan saja. Nanti dicoba jual di sana bisa enggak, pasti bisa, saya sudah mempraktekkan bisa. Halo, ada mungkin dari Cak Mat, ada yang ditambahkan Cak Mat di sini? Halo? Iya, Cak Mat mungkin ada yang ditambahkan? Iya. Sudah, ini intinya saya hanya menjelaskan kebijakan posisi di Kingdom Exchanger tadi. Selebihnya ya masalah cryptocurrency ini sudah kita buktikan dengan data yang valid, termasuk sertifikat, source code, termasuk blockchain-nya udah bisa menunjukkan semua, Anda tinggal jalan. Kalau dibilang BO, ini bukan BO karena itu hanya bonus jaringan aja. Karena sistem ini biar bisa dipakai seluruh dunia, orang butuh dikasih gaji. Kalau nggak dikasih gaji, saya yakin saya pun nggak akan mau mengembangkan ini. Jadi itu uangnya sudah ada, sebenarnya banyak sekali, udah ditambang, nggak tahu saya dapat berapa, udah tinggal dikasihkan bonus-bonusnya. Tapi kalau nanti sudah mencapai 22 miliar ya sudah, kita nggak akan dapat bonus lagi. Kalau saya sih mending awal gini silakan mau dikejar sebanyak-banyaknya. Nah ini ya, ini di sini ada market exchange sudah bisa digunakan. Anda tinggal register, login. Di sini bermain dengan dolar dan Bitcoin termasuk Algorand. Ini untuk yang market peer-to-peer ya. Peer-to-peer Anda bisa langsung tukar dari semua kripto itu, tapi ada konversi perbandingan harganya yang langsung nggak menggunakan jasa taker. Yang taker itu ya kayak di market ini kan namanya taker, ada platform cari komisi kayak di Yobit ini ada fee-nya. Salah satu ciri kripto juga ini bisa peer-to-peer, Pak. Saudara-saudara, kalau dia nggak bisa peer-to-peer, tidak usah bilang ini kripto. Kripto bisa peer-to-peer, dalam artian peer-to-peer, dia menggunakan jaringan bebas seluruh dunia, dengan koneksi internet, dengan server yang berbeda-beda, asalkan sesama kripto dia mau bertukar-tukaran. Monggo Pak, ada yang menambah ini, monggo Cak Mat. Monggo saya persilakan yang nah ini mungkin Dedi, ya selamat malam Mas Dedi ya. Dedi, ini mungkin Mas Dedi yang ada di Medan, Tulungagung. Ya, ini pertanyaannya 0,65% dari mana? Bagus, ini pertanyaan umum sebenarnya, cuman mungkin semua juga menanyakan. Sebenarnya 0,65% itu kan bonus yang dia berikan karena dia sudah punya banyak yang ditambang
Contohnya saya punya banyak emas, saya beli gunungnya atau kalau di sini istilahnya beli bloknya saya mahal, saya jual lagi dengan harga $1, otomatis untuk meningkatkan pangsa pasar ya, biar orang mau beli, kita kasih bonusnya. Sebenarnya ini bonus ini bukan seperti di BO Pak ya, kalau di BO Anda dapat bonus 30% itu diambilkan dari member lain, uangnya member lain, uangnya member. Di sini katakanlah nggak ada yang join sama sekali di Indonesia ini stuck ya, yang join sudah mentok. Nggak ada yang join lagi juga nggak usah khawatir karena bonus yang diberikan itu sudah ada di sana, sudah ditambang, tinggal ngasihkan aja. Iya, karena dulunya itu belinya bloknya itu saat ditemukan, jadi kripto itu sebenarnya kan tercipta dari blok yang ditemukan dengan ilmu kriptografi ya. Jadi bukan asal diketik di berapa triliun dilempar ke pasaran, bukan begitu. Kalau kripto, jadi dihasilkan dari ilmu kriptografi, di mana ilmu kriptografi itu ilmu matematik dan ilmu tingkat keamanan komputer ya, keamanan data kayak di komputer itu ada keamanan data di enskripsi macam-macam itu ya, keamanan data itu kan bisa dipecahkan dengan rumus-rumus matematika, itu namanya di sini kriptografi. Kalau di zaman-zaman dulu mungkin ya di zaman-zaman dulu sebelum ada teknologi yang berkembang gini itu kan kalau kita mau cari harta karun, cari apa itu kan harus memecahkan kunci-kunci, sandi-sandi itu teratur, ada algoritmanya. Kalau disilang ke sini ketemunya huruf ini, itu ada rumusnya semua. Jadi itulah yang bisa, yang dinamakan ilmu kriptografi. Sehingga koin yang dihasilkan ini dari blok-blok ini dinamakan cryptocurrency atau pembayaran jenis kripto. Jadi beda dengan kayak perfect money atau PayPal itu currency biasa ya, yang diciptakan langsung oleh orang, tapi juga butuh regulasi yang khusus, termasuk menganggarkan dana yang uang akan dikeluarkan, nggak asal seenaknya. Sedangkan di kripto ini untuk membeli bloknya yang sudah ditemukan dengan ilmu kriptografi tadi, yang blok siap ditambang, ini aja sudah menganggarkan untuk pemiliknya ini menganggarkan dana yang informasi yang saya dapatkan 999 triliun Cak ya. Itu dibelikan blok ini, orangnya kan juga masih rugi Pak. Saudara-saudara ini masih rugi banyak mengeluarkan anggaran sebegitu banyaknya, apalagi ini diberikan bonus. Kalau dihitung sih dihitung sama Pak Leman tadi untuk uang 999 triliun dibagi 22 miliar koin, itu satu koin bisa mencapai 53.000 rupiah. Tapi kenapa dijualkan ya masih rugi, namanya promosi. Tapi berharap nantinya dipacu sehingga pengguna ini semakin naik market, bisa jadi satu ini bisa 50 lebih. Kalau sudah 50 lebih 100 kan ya perusahaan untungnya juga udah gede. Jadi bukan nggak ada orang usaha yang nggak ingin dapat untung. Jadi nggak perlu takut diapusi, dibohongi gini-gini, karena ini bukan BO, karena saya juga berangkat dari pemain BO macam-macam ya. Mungkin ada yang sudah kenal, di sini ada tamu, ini? Ada tamu dari rekan lama saya di kapal kemarin. Bukan kok saya insaf capek Pak ya, capek main BO sana sini, semua ya dikelola bagaimanapun, coba kalau nggak ada pertumbuhan member ya sudah, angkat tangan, mau di mana lagi, itu memang hukumnya. Tapi kalau di sini Anda mau member tumbuh atau nggak tumbuh, uang Anda nggak akan hilang, bisa dijual. Hanya kalau penggunanya kurang banyak, otomatis kalau Anda yang sudah memahami di dunia trading kripto ya, di situ ada volume perdagangan menurun, otomatis lebih banyak suplainya, lebih banyak orang menyuplai barang, nggak ada yang minta, harganya turun. Kalau ingin tinggi lagi ya kadang ditahan, nunggu. Ya saya yakin kalau Indonesia akan berkembang
berkembang banyak, semua mau bekerja seperti zaman dulu-dulu. Mungkin ada dari rekan-rekan saya, mungkin insya Allah Anda semua bisa kaya lagi, katanya Cak Mat. Saya juga sudah bersyukur, dikit-dikit bonus saya udah bisa mencair ini. Semoga semuanya ketularan ini. Semua harus ketularan. Terus ada pertanyaan kemarin dari rekan saya, Mas, untuk member terakhir bagaimana? Ya, kayaknya pertanyaan bagus ini. Kalau di BO member terakhir ya hilang uangnya, sudah saya putusi gitu aja. Karena nggak ada yang bayar. Kalau di sini member terakhir, apa uang Anda hilang? Nggak hilang, Anda nggak akan dapat bonus. Katakanlah Anda member terakhir yang paling ujung, ya Anda kan hanya mendapatkan 0,65% dari akrual perharinya aja. Anda nggak akan dapat pasif, nggak akan dapat bonus, di mana dapat bonus referral, udah nggak punya referral. Terus modal Anda kan butuh. Jadi saya kira di sini relatif lebih aman. Bukan BO, MLM, Ponzi scheme Ponzi yang kayak kemarin kita jalani. Ya insya Allah aman. Tapi perlu kita pahami, bisnis apapun, mau real, mau online, mau apa, semua ada resikonya. Jadi tetap resiko itu juga kita nggak terlalu lebay, oh ini pasti aman. Resiko itu ada, tapi minim sekali. Ya itu tadi resikonya. Kalau Anda di sini sudah pasarnya harganya anjlok, ya paling ya rugi-rugi 1.000, 2.000. Kalau mau untung lagi tunggu sebulan atau 1 minggu, sudah untung. Monggo, mungkin cukup penjelasan saya mengenai back office atau masalah ini Cak Mat ya, masalah keberadaan Kingdom tadi, termasuk kesanggupan bayar Kingdom. Selama Anda beli di Kingdom, nggak usah khawatir, berapapun uang itu akan dibayar semua. Sudah kita koordinasikan tadi, termasuk mungkin ada tim-tim saya di sini ya, wah ini saya nggak seberapa apal ini kalau nggak yang direct langsung. Pokoknya saya doakan semoga sukses semua. Ya alhamdulillah udah ada 42 yang hadir ini. Ini termasuk saya apresiasi untuk warga Edinar seluruh Indonesia yang kemarin hari meeting webinar pertama kita hanya dihadiri 17 orang ya Ahmad ya. Sekarang sudah meningkat. Saya harap minggu depannya lagi bisa meningkat lagi. Berarti bisa menilai perkembangan member di Indonesia sudah bagus. Monggo, ya Ahmad. Ya ini ada pesan-pesan dari Bapak kita N001 Edinar Indonesia, Cak Mat. Assalamualaikum. Monggo Cak Mat. Ini agak rewel. Kita entar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Halo? Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Kang Basuni yang sudah menempelin isolasi di pipi saya ini. Hehehe, luar biasa. Baik. Oke. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, terima kasih khususnya kepada Mas Jainal dari Surabaya. Beliau adalah Ketua CWT Kota Surabaya dan sekaligus menjadi ring 1 di Edinar Indonesia.
terima kasih juga saya sampaikan kepada kru yang menata di sini ya, Mas Nanda ya luar biasa, Kang Basuni, ada Mbak Tuti, ada Kang Leman ya, ada kru dari Kingdom Exchanger juga, Pak Adi Joyoboyo, sahabat karib luar biasa, terima kasih. Berikutnya terima kasih kepada ada Mbak Nining ya dari Surabaya, dari Sidoarjo ya, dan jauh-jauh dari Jakarta ada sahabat saya, top leader Indonesia yang datang ke kantor sini. Moga-moga pertemuan kita kembali ini akan menjadi pertemuan sejarah bagi berkembangnya Edinar di Indonesia. Bapak Ibu, Mas, Mbak, Bro, saya terima kasih Mas Dedi ya, Mas Dedi 001, kangen bos, iya, I miss you too ya, dari Raja Edinar Coin juga, salam dari Python, oh ini kalau enggak salah Pak Komang ya, ya, ada Pak Guru Supriyadi, Ustadz Supriyadi dari Situbondo, Mbak Fiona dari Jakarta, terima kasih. Lalu ini Malang Publicity, saya tidak tahu, selamat datang. Ustadz Mahfur, wow luar biasa, terima kasih kedatangannya Ustadz Mahfur, luar biasa, salam untuk teman-teman di Blitar sana, ya, Nafi dan CS, salam saya. Bang Mirja dari Binjai Medan, Sumatera Utara, terima kasih. Ya salam kenal ya, Mas Mubarek Publisi, ini siapa ini ya? Terima kasih. Oh Mas Dedi ya, Mas Dedi Medan ya, oh luar biasa. Terima kasih, ya. Terima kasih Mas Dedi Aswan juga dari Sumatera Utara, perjalanan 8 jam ya. Ya, dari Medan ke rumah beliaunya ini 8 jam jalan darat. Wah, luar biasa Mas Dedi Aswan. Terima kasih kehadirannya di sini dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Ya, ini ada sebaiknya pakai nama sendiri ya, ada Mas Andi. Mas Andi ini anak muda yang luar biasa ya. Ada Mas Joni, ada Juven, ada dan lain sebagainya. Beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dengan 80% selesainya daripada pengerjaan IT, yaitu migrasi dari io.io menjadi .com, edinarcoin.com, ini sudah mulai perkembangan yang sangat signifikan sekali. Member-member sudah partisipan, maaf, kita sepakat untuk menyebut partisipan ya. Itu sudah sangat sekali luar biasa perkembangannya. Pertumbuhannya, woi, luar biasa ya, di luar dugaan saya. Jadi kemarin saya, investor-investor juga sudah mulai mendekat ya. Dan leader-leader yang kemarin juga terpelosok ya, terpeleset di bisnis BU yang lain, mungkin bisa cari pulihan di sini ya, sudah banyak yang merapat. Siapapun Anda, kita adalah bersaudara, ya kan? Siapapun dirimu, aku adalah saudaramu, itu yang paling penting. Sebagai ketua CWT, ya, sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, dan saya siap untuk menjadi ketuanya. Maka tidak ada lain yang bisa saya sampaikan kecuali salam persaudaraan di seluruh Indonesia khususnya, dan pada umumnya di seluruh dunia. Begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan terus berkembangnya, dengan terus melajunya Edinar, maka tidak ada lain sikap yang harus kita ambil, yang tetap setiap kali, setiap saat, selalu saya dengung-dengungkan adalah masalah sikap. Jangan sombong, jangan pongah, ya kan? Itu biasa-biasa saja. Khusus untuk teman-teman, untuk para teman-teman panitia,
di konferensi Edinar Indonesia dan konferensi CWT Indonesia di Batam tanggal 25 September 2016, panitia berbaju putih lengan panjang. Ya, insya Allah besok joker kita, Bapak Efriyadi, Bapak Jokowi Aceh sudah meluncur ke sana, yang siap akan mendampingi Mas Eka ya, yang ada di Batam. Insya Allah saya juga akan meluncur ke sana ya, dan kita akan mencoba memahamkan, kita bergoyang di Batam dan sekitarnya begitu. Sekali lagi, warna kebesaran kita adalah baju putih lengan panjang tanpa bunga, ya enggak usah bunga, biasa-biasa saja. Sepatu, ya, sepatu boleh, bersandal juga boleh, pakai sarung juga boleh. Jadi ini memang benar-benar komunitas kita yang menengah ke bawah, ya. Biarlah yang menengah ke atas menggunakan jobit-jobit, itu urusannya orang-orang yang pinter-pinter di jobit-jobit, ya. Saya tidak, saya akan tetap biasa-biasa saja, ya. Saya akan tetap biasa-biasa saja. Saya tetap akan bersandal jepit, ya kan. Tidak boleh membeli mobil selama 3 bulan ini ke depan, pengurus-pengurus. Beli mobil boleh asal beli mobil second, tidak boleh beli mobil baru, ya. Juga tetap saya dengung-dengungkan, jangan prospek cryptocurrency yang lainnya dan sejenisnya bagi kita, komunitas kita, Edinar, yes, jos, bagus, betul, jos, bagus, di luar sana, di kota-kota yang lainnya, di desa-desa yang lainnya, itu mereka juga punya komunitas seperti kita. Mereka menerapkan yel-yel, punyaku bagus, punyaku luar biasa. Dan semua adalah anak-anak saya. Oleh karena itu, jangan sampai terjadi ejek-mengejek. Jangan sampai terjadi besar-membesarkan. Saya tidak mau. Sami'na wa atokna. Ya kan? Itu urusanmu, ini urusanku sendiri. Lakum dinukum waliyatin. Kan begitu? Enggak apa-apa. Sama saja. Di sana juga mencari rezeki. Di sini juga merindai cerita. Mengumpulkan banyak rezeki. Sama saja. Artinya apa? Kita tetap bersaudara. Jangan sampai sombong, mentang-mentang Edinar masuk cryptocurrency, lalu Anda seenaknya sendiri memperlakukan anak-anakmu, memperlakukan istrimu, memperlakukan tetanggamu, memperlakukan orang-orang yang tidak bergabung di Edinar. No! Justru kita yuk semakin merunduk, kita rangkul mereka dengan cara kita. Jangan dijelaskan tentang Edinar, kalau mereka itu ada di cryptocurrency yang lainnya, kecuali dia minta. Gitu loh. Saya tidak mau di sini nanti akan saling ejek ini, itu, dan lain sebagainya. Ingat, moto saya, ya kan, humble in pride. Bersahaja dalam kebanggaan. Nah, begitu. Tidak usah sombong ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Berikutnya, program-program kita, ya kan? Saya sudah meluncurkan sampai dengan bulan Desember ini, kurang lebih ada sekitar 15 ya, 15 konferensi CWT, konferensi Edinar di seluruh Indonesia. Kalau ada kota yang belum tersentuh, itu bisa dilaksanakan pada selain hari Minggu, mulai Senin sampai dengan Sabtu. Silakan dilaksanakan. Kumpulkan orang 100, 200, 500, undang saya untuk datang ke sana. Begitu. Jadi bukan berarti, ya kan, kalau kota Anda belum terdaftar di rencana atau planning yang saya buat, bukan berarti kota Anda tidak boleh mengadakan konferensi, boleh. Contoh, di Surabaya, memang sengaja. Surabaya sengaja tidak saya pasang di situ, karena saya lebih cenderung memasang kota Mojokerto, karena di sana saya ada leader yang luar biasa.
ya, yang di Mojokerto. Maka di Surabaya akan diadakan oleh Mbak Nining dan Mas Andi dan teman-teman di Surabaya untuk konferensi, tidak masalah, ya kan? Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yo Cak, biayanya ya apa Cak? Biayanya bagaimana? Ya, ayo kita sama-sama kita angkat. Ringan sama kita jinjing, berat sama-sama kita pikul. Itu yang saya maksudkan. Ya, oke. Menghadapi fenomena di masyarakat yang akhir-akhir ini semakin bertumbuh, semakin berkembang, ya kan? Gara-gara harus mencari penyelesaian bagaimana harusnya kemarin yang terpelosok harus masuk IDINAR dan lain sebagainya. Maka pertanyaan semuanya insya Allah sudah saya cover ya. Kalau besok saya memasukkan 1 miliar Cak, terus saya kompon selama 1 tahun menjadi 9 sampai 10 miliar Cak. Apakah Kingdom Exchanger bisa membeli? Jawabannya sangat bisa. Ingat, ada apa dengan exchanger selama 1 tahun ini? Mungkin uang kita sudah 500 miliar loh, 1 tahun. 1 tahun itu panjang. Halo? 1. Yang kedua, Kingdom Exchanger ini didirikan atas permintaan saya kepada admin IDINAR Dunia. Jadi bukan main-main. Begitu. Kalau ada penumpukan koin di Kingdom Exchanger bagaimana? Saya tanyakan kepada teman-teman admin dunia ya, admin IDINAR. Jual pada kami, Cak. Nah, itu dia. Nah, itu yang kedua ya. Begitu ya. Jadi jangan khawatir ya. Insya Allah kita akan bisa mengatasi itu. Saya kembali lagi kepada konferensi-konferensi. Malam ini akan saya adakan meeting di kantor pusat CWT, sekaligus IDINAR sini. Dan hari ini sudah hari yang ke berapa? 15 ya. Dari saya serius ya menjalankan IDINAR ini. Ya. Yang kemarin-kemarin belum serius, belum. Karena masih banyak ganjalan. Indonesia is Indonesia. Indonesia, my country, different your country, different your country, different in country, dan lain sebagainya. Indonesia adalah Indonesia, kalau beli cepat, jual juga harus cepat. Kepada Anda yang tidak menjual, ulangi, kepada para partisipan yang tidak menjual, tidak membeli IDINAR di Kingdom Exchanger, maka sementara Anda jangan menjual di sini. Nah, menjual di mana? Ya di Yobit, tidak masalah. Kapan Cak bisa? Kalau sudah stabil semuanya. Nama Kingdom Exchanger juga akan muncul di website sama berjajaran dengan Yobit, berjajaran dengan apa itu yang ada di sana. Saya tidak tahu. Kalau tentang tanya-tanya gitu, tanyakan ke Mas Nanda, tanyakan ke Kang Leman ya, tanyakan ke itu kepada Mas Jainal yang tadi sebagai speaker di sini ya, begitu. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya ingin konferensi ini sukses. Artinya apa? Anda, ya kan? Anda yang hadir ya di sini ya. Anda yang hadir di sini yang ini mau diundi sama Mas Jainal. Ya udah undi aja. Gimana lihatnya? Hah? Mana? Nggak ada. Kita all chat, oh iya, klik ya. Berapa ini? Ya sih itu sama lah Mas. Wes diundi wes. Ini pokoknya diundi metu oleh juara. Di mana? Ini 23 gues ini. Ini Leman kok anu ini. Nggak ada. Tadi 42 enggak usah wis namane aja yang ada di sini dikecik, digelondong enggak usah. Nah udah, random aja udah. Ya. Jadi ini mau diundi ya.
5 pemenang ya yang hadir akan diundi ya. Ini ada dari Malaysia juga ya. Oh, luar biasa ya. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Saya ingin di konferensi-konferensi itu yang datang dulu adalah para leader-leader ring 1. Terima kasih kepada Pak Jokowi ya. Mungkin besok beliaunya akan berangkat ke sana ya. Insya Allah besok ya, atau lusa, besok hari Kamis ya. Ya, lusa, besok mungkin Pak Jokowi berangkat ke sana untuk menemani Mas Eka ya. Terus berikutnya nanti kota-kotanya yang lainnya akan saya bagi pada leader ring 1 untuk menyiapkan segala sesuatunya di sana. Oke. Ya, ada pertanyaan untuk saya? Ini jangan sombong, saya lagi sudah saya sampaikan tentang CWT. Ya, insya Allah bulan Oktober nanti Mr. Alexi Muratov sebagai Ketua CWT Dunia akan datang ke Indonesia. Dan kota-kota yang akan saya datangi nanti, kita belum meetingkan sama tim di sini ya. Bagaimanapun juga saya harus ngomong sama tim, karena tanpa tim saya, Camat tidak ada apa-apanya. Ya, kita bawa kemana saja Alexi Muratov yang jelas akan kita bawa juga ke mana? Rembang ya, mungkin Surabaya ya, Medan dan lain sebagainya. Kita lihat lagi nanti bagaimana moga-moga Edinar ini menjadi solusi ekonomi, perbaikan ekonomi kita, solusi pembayaran utang-utang kita, dan solusi yang lainnya dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan untuk saya, monggo di chat di sini. Halo? Iya, dari Mas Dedi ya, dari Medan. Jangan sombong, tetap rendah hati. Insya Allah menjadi berkah. Salam kaya hati. Oh ya, terima kasih. Iya, ini dari Mbak Nining ada humble in pride ya. Iya, terima kasih. Ini Pak Leman ini disapa sama Pak Guru dari Situbondo. Ustadz Masfur, miss you too. Luar biasa Ustadz, kapan-kapan main-main ke sini ya. Saya tunggu Ustadz Masfur di sini. Terus yang lain-lain tadi sudah saya jawab, masalah exchanger. Terus apa lagi? CWT ya. Saya kira sudah ada yang perlu kita bicarakan lagi. Cukup lama kita berbicara kali ini. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Ya, ke Malang aja, Mas. Ini mau diundi. Gimana? Yang menang siapa? Ini mau diundi ya. Anda akan mendapatkan, saya kembalikan ke Mas Jainal tadi. Oh, ini. Tidak ada nomornya ini. Nah, hanya urut-urutannya saja. Ayo Mas, ya apa ini? Sebentar ya, Anda mau diundi ya. Kang Leman. Ini pimpinan. Wes sudah dari saya itu. Billahi taufiq fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edinar. Jos, bagus. Ya, Mas Jenel. Ya, pimpinan. Tidak ada nomornya. Sama toku nanti. Gak ketok aku, sama toku. Ya, seperti, halo. Seperti yang sudah dijanjikan oleh pihak Kingdom Exchanger, sudah kami undi random dengan software tadi.
Di sini ada 5 pemenang. Ini saya urut di ruang moderator ini nggak ada nggak ada nomornya. Saya urut dari atas saja. Ini untuk masing-masing mendapatkan 10 EDC, ditransfer langsung ke rekening Anda nanti, ke wallet. Lumayan bisa buat beli pulsa, langsung dijual juga bisa. Ini urutannya, ini ada Cak ya? Guys, ini. Ini ada nomornya Cak, ambil nomor ini ya. Nah, ini nggak ada nomornya. Nomor urut itu. Kan, ya dihitung. Ya ini saya hitung aja ya, karena di program sini nggak ada nomornya. Di sini undian untuk yang pertama 10 e-dinar ada nomor 32. Tolong Pak Leman dicari nomor 32. Atas nama kurang ya. Jadi sudah tinggal 22 ini banyak yang off. Iya, halo. Ini pesertanya yang hadir tadi mungkin bisa tampil lagi. Pesertanya tadi 42, ini sudah banyak yang off ya. Padahal ini ada beberapa nomor undian tadi 32. Oke, kalau gitu kita yang 32 ini belum muncul. Ini nomor peserta nomor 7. Nomor 7 di sini, bentar ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Juven. Ya, untuk username webinar ini Saudara Juven 8. Juven 8 berhak mendapatkan ini di bawahnya Pak Leman ini ya. Halo Mas Juven, ini mendapatkan 10 e-dinar dengan nomor urut 7. Silakan yang sudah terlanjur off bisa on lagi. Bicara Juven 8. Nah ini. Untuk nomor urut 3 di nomor 31 ada kayaknya. Ini 32 udah masuk ini. Bentar tunggu naik lagi. Ini karena di tampilan layar kami tidak ada nomor urutnya, jadi kami hitung manual ya dari atas ini tadi. Yang nomor ini ya, nomor 19 dulu ya. 1, ini dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
14, 15, 16, 17, 18, 19. Supriyadi, Pak. Waduh, ini Pak Supriyadi nih dapat Supriyadi itu Bondo. Nanti silakan dikirimkan, oh bukan inbox, langsung ke Kingdom Exchanger ya, Ya, silakan. ke ini aja, ke websitenya aja, ke websitenya nanti www atau www.kingdomexchanger.com, nanti chat di situ, sebutkan nama Anda, ini username-nya yang di sini. Pertama, akun untuk peserta Juven di sini, Juven 8 mendapat 10. Pak Supriyadi dari mana ini? Dari situ Bondo, Pak ya. Yang pertama tadi 32 udah tampil ini ya. Ada 48 ini. Alhamdulillah sampai 50. Ini undian kita acak dengan software, dengan program Pak tadi Pak ya. Bukan
bukan manual, saya nggak tahu ini kena siapa. Jadi kita bermain fair di sini melalui software random.org, itu bisa kita acak, jadi menemukan 5 pemenang. Jadi setiap webinar nanti kita akan mengadakan undian seperti ini ya, mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi nanti Pak Camet, hadiahnya mungkin 15, 20, kalau 100 saya nanti mungkin menang. 32 aja. Enggak, Siki 19, Supriyadi. Pertama kali Camet dulu. Enggak, diri 19. Tinggal nambah. Ya, sabar. Ini. Enggak di sini. Ayo. Percakapan ini, Pak. Ini percakapan. Ya, berarti ini bentar. Ini karena pesertanya di sini ini seperti Pemenang undian ketiga. bentar ini nomor 1932. Ini 32. Fiona. Iya, urutannya. Halo. Untuk pemenang ke berapa tadi? Ketiga. Pemenang ketiganya dari akun Fiona 21. Bu Fiona dari mana ini? Dari mana Bu Fiona? Dari Tangerang, Bu Fiona. Dari Cilegon. Infonya dari Cilegon ini Bu Fiona, lumayan 10 dinar. Selanjutnya nomor berapa ya? Ini. Oh, dari Inggris itu. Siapa? Bukan Indonesia benderanya. Ya, untuk pemenang keempat. Iya, nomor ini. Nomor undian, pemenang keempat adalah Pak Rian. Bapak Rian Madridista. Rian Irawan. Waduh, ini kayaknya member saya sendiri nih. Pak Rian dari mana nih? Dari Purwakarta ini Pak Rian. Kurang satu ini ya. Kurang satu. Iya, Cak. Kurang satu ini ya. Kurang satu sebentar. Nomor Pak tadi. Oh, 33 ya. Bawahnya 33, bawahnya Pak Rian itu berarti. Pak Rian 32. Ini 33 ya. Ini yang terakhir 10 dinar peserta Sandi, SANDY. Ya, saya ulang lagi untuk pemenang pertama peserta Juven 8. Benar Pak, diulang. Untuk pemenang yang kedua Bapak Supriyadi. Untuk pemenang yang ketiga Mbak Fiona 21. Berikutnya Bapak Rian Irawan Madridista. Wah, ini Bapak kolonel ini kayaknya. Bahkan saya dulu ini. Yang terakhir Saudara Sandi. Jadi ini sudah lengkap 5, kita undi secara acak tadi. Mudah-mudahan di webinar berikut akan lebih banyak lagi, dan ya nanti saya usulkan akan ada undian terus ini biar rame. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas
kehadiran semua. Mungkin dari Pak Leman ada yang ditambahkan, Pak? Sudah ya, cukup. Oke, terima kasih. Iya, ini ada tambahan dari bosnya exchanger ini sebentar. Enggak. Oh iya. Cukup. Barangkali nanti ada hal-hal yang belum dipahami, sudah sewajibnya Aplen yang mengenalkan atau yang mendaftarkan nanti punya tanggung jawab untuk memberi penjelasan atau memberikan edukasi untuk cara mendaftarkan di mana. Kalau Aplen mungkin nggak mampu bisa ke Aplen atas lagi karena mereka punya kewajiban sudah mendapatkan bonus referral tadi ya. Jadi boleh sama saya juga nanti meskipun di tim-tim lain saya sama Pak Leman sama rekan-rekan yang dirasa Anda sudah mampu silakan semua tanya atau di grup Edinar Indonesia juga bisa nanti. Oke, selamat malam. Terima kasih. Salam sukses semua. Salam Edinar Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.